apa tadi ya? Minggu lalu itu kita sudah membahas terkait dengan pengenalan bahasa Java, juga sintak-sintak dasar ya terkait dengan bahasa Java. Jadi intinya kalau belajar bahasa Java ini sesudah mempelajari bahasa C itu tidak terlalu susah karena memang sintaksnya itu mirip. Hanya nanti mungkin ada perbedaan sedikit yang tidak terlalu signifikan lah perbedaannya. Nah, namun inti daripada mempelajari bahasa Java itu pada objek orientednya. Nah, jadi insya Allah minggu depan ya kita baru akan masuk terkait dengan konsep dari objek orientednya. Nah, sedangkan minggu ini kita masih melihat beberapa sintaks dasar dari bahasa Java yang mungkin belum ada pada bahasa C. Oke, saya sudah mengirimkan link video YouTube untuk ditonton tadi malam. Mudah-mudahan sudah selesai ditonton. Bagi yang kurang paham atau yang ingin dijelaskan kembali atau ingin bertanya atau apapun itu, silakan langsung bertanya. Boleh via chat, boleh via suara, silakan. Ibu, saya mau bertanya. Oke, silakan. Kan ada materi yang keterangan atau komen sama dokumentasi otomatis pada Java. Saya mau tanya, Bu, bedanya komen sama dokumentasi itu apa? Terus fungsi dari dokumentasi di Java itu untuk apa, Bu? Oke. Itu bahasan itu bukannya di pertemuan sebelumnya ya? Atau slide yang mana ya? Kalau di YouTube tuh di slide 11 sampai 21, Bu. 11 sampai 21 itu tentang inikah? Bukan. Yang mana ya? Dasar Java. Oke, ini dia ya. Nah, komentar ya. Jadi komentar ini gunanya ya untuk memberikan deskripsi tentang program yang berikutnya ini dia melakukan apa gitu ya, supaya orang lain ya, tidak hanya orang lain tapi kita sendiri kalau programnya itu udah lama kita buat kemudian kita lihat kembali, nah itu pasti memerlukan waktu untuk memahaminya. Tapi kalau ada komentar yang kita berikan, nah insya Allah program tersebut dapat lebih cepat kita pahami. Nah jadi komentar ini ya, komen istilahnya sebetulnya sama seperti di bahasa C juga. Jadi ada yang satu baris dan ada yang lebih dari satu baris. Kalau satu baris itu pakai double slash seperti ini. Kalau yang lebih dari satu baris itu menggunakan slash, bintang, dan bintang slash. Nah, bedanya dengan dokumen otomatis. Nah, jadi kalau Java ada tambahan ya, ada tambahan komentar yang simbolnya seperti ini. Jadi slash bintang 2 kali ya, bukan sekali tapi bintang 2 kali dan diakhiri dengan bintang slash ya. Jadi ini akan menghasilkan doc otomatis. Nah, jadi pada bahasa Java ini istilahnya memang sudah didesain supaya setiap kita buat program, nah, program yang kita buat itu terdokumentasi. Nah, makna terdokumentasi apa? Jadi maknanya setiap orang lain yang ingin membuat kelas-kelas yang kita udah buat sebelumnya, nah itu mudah. Jadi mereka bisa tahu bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menciptakan objeknya, bagaimana cara memanggil metode-metodenya, parameter apa yang nanti perlu diberikan. Ya, nah sebetulnya doc otomatis ini dia akan meng-create yang namanya itu API. Ya, jadi API atau kepanjangannya ini Application Programming Interface. Nah, Application Programming Interface itu kalau kalian istilahnya ya bermain-main dengan
web service, nah itu memang wajib ada. Ya, tapi tidak hanya web service ya, tapi intinya setiap kita menggunakan library tertentu atau kelas ya, nah itu pasti kita akan menggunakan yang namanya API, ya, Application Programming Interface. Misalnya kita mau mengambil data dari Twitter misalnya. Nah, berarti kita gunakan Twitter API. Nah, kenapa harus kita gunakan Twitter API? Ya, kita harus istilahnya kita berkomunikasi dengan Twitter. Nah, caranya, jadi apa cara untuk kita berkomunikasi? Nah, nanti diberikan pada API-nya. Cara-caranya itu seperti apa? Nah, contoh Java Documentation ya atau Java API itu bisa kita download. Bisa di-download. Kalian search aja di internet ya, Java Documentation. Java Documentation. Tergantung nanti yang diinstal itu JDK versi berapa. Kalau misalnya JDK 8 ya silahkan download yang documentation versi 8. Kalau yang versi 11 ya download Java Documentation versi 11 gitu ya. Supaya sesuai. Karena beda versi nanti setiap versi itu nanti akan ada perubahan-perubahan. Walaupun terkadang ada yang tidak signifikan, nah, tapi kadang ada yang signifikan juga. Mana deh Java Doc? Ini untuk downloadnya. JDK API Documentation, dan documentation ini juga bisa kita download ya, jadi bisa di-download juga. Kalau yang versi 11 ternyata tidak semua ada dimasukkan ya. Versi 8 aja. Nah, sebetulnya di komputer saya udah ada yang versi terdownloadnya, versi 8 yang saya download. Ya, versi 8. Nah, inilah dia Java API atau Java Documentation. Jadi Java Documentation ini istilahnya berisi package dan kelas-kelas yang disediakan oleh Java dan bisa kita gunakan. Jadi bagaimana cara membacanya itu? Nah, bagian atas, kiri atas ini adalah package. Ya, package itu istilahnya apa ya? Paketnya. Jadi kelas-kelas itu nanti letaknya itu pada paket apa gitu ya. Package itu istilahnya seperti folder ya. Nah, kemudian nanti untuk setiap package itu nanti ada kelas-kelasnya. Nah, nanti misalnya ya, kalau kita bermain-main dengan input-output, nah nanti package Java IO ini nanti ada interface-nya, ya, ada kelasnya. Ini nanti akan dikenalkan kemudian. Kemudian ada exception, juga kalau misalnya ada errornya. Jadi semuanya untuk setiap package itu pada bagian sebelah kiri ini kita lihat bagaimana cara kita gunakan. Nah, misalnya java.lang. Nah, package java.lang ini istilahnya default, secara default itu nggak perlu kita import. Jadi secara default itu sudah bawaan ada pada bahasa Java. Nah, apa isinya yang ada di dalam java.lang? Nah, itu kemungkinan besar udah kalian lihat pada contoh-contoh sebelumnya, seperti sewaktu kita melakukan system.out.print. Ya, system.out.print itu kita gunakan ini. Jadi kelas system pada java.lang. Nah, sebetulnya apa kaitannya dengan Javadoc komentar yang tadi ditanyakan? Ya, jadi setiap kalian membuat Javadoc, nah Java Documentation ini, jadi di dalam, ya, saya tunjukkan Java. Nah, kalau Java C itu kan kita gunakan untuk mengcompile kan, program Java. Nah, Javadoc itu kita gunakan untuk membuat
dokumentasi. Nah, bagaimana cara kita buat dokumentasinya itu? Dia akan membaca dari ini. Nah, jadi setiap ada slash bintang 2 kali dan diakhiri dengan bintang slash itu akan dibaca oleh Javadoc dan otomatis itu akan di-create satu file HTML yang baru yang berupa file API-nya. Nah, saya kasih contoh. Kalau kita pakai BlueJ udah otomatis, jadi saya kasih contoh di BlueJ saja ya, supaya lebih mudah. Oke. Saya open project yang sudah ada saja. Nah, ini contoh ya. Jadi ini adalah satu kode program bahasa Java, ya, satu kode program bahasa Java. Ini nanti kita lihat minggu depan, insya Allah kode programnya. Nah, tapi di sini saya hanya ingin menunjukkan mana yang kita maksud sebagai dokumen otomatis pada bahasa Java. Nah, ini dia, ya, slash bintang 2 kali dan bintang slash. Nah, apa yang harus ada di dalam dokumentasi ini? Biasanya itu deskripsi. Nah, kalau di bagian atas sekali itu biasanya deskripsi dari kelasnya itu ngapain dia. Jadi kelas ini bisa digunakan untuk bla 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 bla. Cara menggunakannya nanti bisa dilihat di bawah. Cara untuk menciptakan objeknya dibuat secara seperti ini dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Kemudian nanti author itu berarti siapa yang buat kode programnya. Kemudian nanti bisa ditambahkan version. Nah, version nanti bisa berupa version name 1, 2, 3 ataupun berupa date, ya, tanggal. Nah, kemudian nanti di atasnya lagi untuk konstruktor. Nah, nanti bisa kita tambahkan seperti ini, constructor for objects of class circle. Nah, ini juga nanti akan terdokumentasikan. Jadi intinya setiap dia ketemu slash bintang 2 kali dan bintang slash itu otomatis akan terbaca oleh Javadoc. Nah, ini semuanya juga, ya, ini saya nggak buat lengkap, ya, tapi nanti kita lihat. Nah, caranya seperti ini. Jadi caranya, oke. Ya, toggle documentation view untuk kita create ininya. Ini tadi nggak ada ya. Jadi ini, tutup. Nah, ini kan tadi source code-nya nih. Ini kan source code-nya, ya, source code-nya. Nah, dari source code-nya ini di setiap slash bintang double 2 kali dan bintang slash ini akan dianggap sebagai akan dianggap sebagai dokumen yang perlu didokumentasikan oleh Javadoc. Nah, hasilnya itu seperti apa? Hasilnya itu seperti ini ya. Bisa kita toggle yang ini, bisa juga yang ini, sama saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, jadi otomatis dia akan baca public class circle. Nah, ini akan otomatis terbaca seperti ini, ya. Kemudian, tadi kan ada nih. Nah, ini saya ubah ya. Saya ubah, ini kata-katanya, supaya nampak ya perubahannya. Jadi, class circle digunakan untuk membuat lingkaran dengan radius tertentu. Oke, authornya anggaplah saya, tanggalnya kita versinya kita buat tanggal saja, misalnya 30/8/2021. Ya, saya save, kemudian saya lihat perubahannya. Nah, ada nggak perubahannya di sini? Tampak nggak perubahannya?
Nampak, Bu. Ini ya. Ini ya perubahannya ya. Jadi setiap deskripsi tadi itu akan muncul di sini. Dan ini akan otomatis. Jadi sebetulnya kalau di BlueJ ini udah otomatis dia karena memang sudah didesain seperti itu ya. Tapi kalau kita menggunakan command prompt, maka yang kita gunakan adalah javadoc, kemudian nama kelasnya. Kalau nggak salah saya ini cara pakainya. Javadoc, kemudian nama kelas kayaknya. Nama kelas, apa lagi ya? Kalau nggak salah sih nama kelasnya aja, enter, udah langsung nanti tercreate, otomatis. Nah, ini documentation ini sebetulnya adalah file HTML. Jadi, di mana kita melihatnya? Di tempat kita simpan kode program Java-nya tadi. Ini tadi di sini ya. Di dalam folder ini tadi saya simpan, yang mana satu dia, ini dia, di dalam folder doc. Jadi di dalam folder doc ini ada apa? Ada ini, ada file HTML ini. Nah, file HTML ini isinya apa? Nah, ini dia. Ya, ini dia file HTML-nya. Jadi isinya adalah yang ini tadi, sama persis. Memang itulah dia. Jadi file yang ini, yang HTML ini, inilah yang dimunculkan pada BlueJ yang tadi. Mana tadi? Nah, ini dia. Saya ingin tunjukkan ya. Ya, inilah dia filenya. Ya. Jadi intinya setiap kalian buat komentar otomatis dengan menggunakan slash bintang 2 kali dan bintang slash itu otomatis akan di-create oleh javadoc menjadi suatu dokumentasi API. Nah, API itu apa? Application Programming Interface. Apa maksudnya? Interface untuk kita menggunakan program tadi itu seperti apa sih? Nah, misal ya, kalau yang tadi saya jelaskan di ini ya, API bawaan daripada Java, misal kita mau tahu gimana sih cara menggunakan string. Mana dia string? Nah, ini dia. Ini yang file video yang saya kirimkan kan tentang string. Nah, kita mau tahu gimana sih cara gunakan string. Nah, ternyata cara menggunakan string itu ada deskripsinya seperti ini. Nah, kelas string itu letaknya di bawah java.lang, java.lang.string. Jadi package utamanya itu adalah java.lang. Kemudian interface-nya apa saja? Interface-nya ada serializable, charge sequence, dan seterusnya. Nah, kemudian deskripsinya itu seperti apa? Ya, deskripsinya. Jadi kelas string ini, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu di mana kita tuliskan hal tersebut? Itu di bagian mananya? Di bagian sini. Nah, di bagian sini kita tuliskan. Oke. Nah, kemudian nanti misalnya kita jelaskan lagi cara pakainya itu kayak gimana contohnya. Nah, ini dia ada contohnya. Jadi kita buat string, bisa langsung kita tuliskan isinya, ya ABC, ataupun bisa kita buat dari suatu array, ya array yang berupa karakter, ataupun nanti bisa kita gabungkan string tadi, ya dengan menggunakan operator tambah. Ataupun nanti kita bisa gunakan metode-metode yang ada pada string. Nah, kemudian metode-metode apa saja yang ada pada string? Semuanya ada di sini. Ada char add, code point, dan seterusnya. Ada length lagi yang akan sering kita gunakan ya. Ada index of, ada substring, ada is empty, dan seterusnya. Jadi semuanya itu ada di sini. Nah, ini munculnya itu dari mana ya? Munculnya dari mana? Ya saat kita membuat Java documentation dengan menggunakan slash bintang 2 kali dan bintang slash. Nah, misal ya. Nah, ini kan konstruktor, saya tambahkan lagi di sini. Bintang ini awalnya nggak ada. Ya. Ini ya tadi mana tadi? Nah, ini konstruktornya, ya ini konstruktor. Kemudian di sini ada metode get area. Kalau kita klik nggak ada apa istilahnya, nggak ada penjelasan apapun ya, nggak ada apa namanya deskripsi bagaimana cara kita pakai metode get area tadi.
Nah, misal di sini saya tambah, kan? Saya tambah. Nah, ini dia. Get radius aja. Nah, metode untuk mengembalikan nilai radius pada lingkaran. Oke. Param ini singkatan daripada parameter. Jadi parameternya kebetulan di sini nggak ada, ya berarti ini bisa kita hapus. Jadi ini bisa kita hapus. Kemudian return, kalau memang di sini double, itu maknanya ada data tertentu. Dan data tertentu itu tipe datanya adalah double. Berarti dia akan mengembalikan nilai. Nah, karena tujuannya memang untuk mengembalikan nilai radius, berarti nilai yang dikembalikan adalah nilai radius. Ya. Nah, kemudian... Oops. Saya copy dulu lah ya, saya copy baru saya hapus ke bawah yang ini. Karena yang di bawah ini ada parameter, yang get radius itu nggak ada parameter. Nah, yang set radius itu untuk mengubah nilai. Jadi di sini saya ubah mengubah nilai radius. Ada parameter R, jadi parameternya R, nilai radius. Kemudian dia tidak ada yang di return. Ini saya hapus. Oke, saya simpan kembali. Kemudian kita lihat documentation-nya apa perubahannya. Tadi yang saya ubah get radius sama set radius ya. Nah, ini dia. Ada nampak nih get radius. Di samping sini ada description-nya. Metode untuk mengembalikan nilai radius pada lingkaran. Ya kan yang kita buat tadi. Kemudian ada set radius. Metode untuk mengubah nilai radius pada lingkaran. Nah, sewaktu kita klik, nah ada muncul nih, the sum of x, y-nya saya belum ubah rupanya. Nah, ini dia, return nilai radius. Nilai radius lingkaran. Oke. Get radius, saya klik, nah ini dia ya. Jadi ini deskripsinya dan ini adalah returns-nya. Nah, bagaimana dengan set radius? Set radius ada ini deskripsinya dan ini adalah parameter. Bisa dipahami tadi siapa yang nanya ya? Lupa saya. Bisa, Bu. Terima kasih. Saya. Oke. Nah, mungkin ya sekarang kesannya belum nampak ya, belum terbayang sebetulnya kegunaannya itu seperti apa, tapi memang ini sangat berguna. Kenapa? Karena kita membuat program dalam bahasa Java ini adalah secara object oriented, jadi berbasis objek. Jadi maknanya setiap kita buat suatu kelas, ya pastikan kelas tadi itu dia bisa melakukan apa saja. Bagaimana cara kelas tadi itu digunakan? Bagaimana objek dari kelas tersebut itu kita ciptakan. Kemudian apa saja metode-metode yang tersedia. Metode-metode tadi itu melakukan apa saja. Bagaimana cara kita mengirimkan data ke metode. Apa data yang akan dikembalikan. Jadi semua hal tersebutlah yang akan kita dokumentasikan dengan menggunakan Java Doc otomatis ini. Ya, jadi semua hal itu yang akan kita dokumentasikan. Nanti kalau semakin kalian melihat banyak Java API ini, nah semakin kalian terbiasa, bukan terbiasa ya maknanya terbayang gitu, oh bagian ini harus kita dokumentasikan, oh yang ini tuh harus kita tuliskan juga gitu ya. Nah ini sebetulnya udah ada ya tadi jawaban pertanyaannya apa yang harus didokumentasikan, ya siapa yang nulis program, fungsinya apa, fitur-fiturnya apa saja, batasannya apa, versinya, ya, kemudian keterangan untuk setiap variabel yang digunakan, kemudian jika ada algoritma tertentu kita tuliskan dia melakukan apa algoritmanya, ya. Jadi ini banyak sekali hal yang perlu kita dokumentasikan. Kenapa? Karena kalau kita
kalau kalian nanti bekerja, itu kita tidak bekerja sendiri biasanya. Kita pasti akan bekerja bersama-sama dengan orang yang lain. Nah, program yang kita buat itu tidak hanya kita yang membaca, bisa saja orang lain juga akan membaca. Rekan kita satu tim juga akan membaca kode program kita. Jadi kita usahakan supaya program yang kita buat itu mudah dimengerti. Ya, tidak hanya oleh kita sendiri, tapi mudah dimengerti juga oleh orang yang lain. Ya, itu tujuan daripada kita membuat documentation. Ya. Oke. Ya, berikutnya ada pertanyaan lagi yang lain? Ibu, saya mau bertanya. Oh, oke. Ya. Jadi di video pertama kalau nggak salah di halaman 10 itu ada pakai method char add. Nah, Ya. method char add itu kan kayak return a single karakter, Bu. Sedangkan di contohnya itu char add yang dipakai itu awalnya itu udah ditentuin sama dengan 0. Jadi perbedaan pakai char add itu sama enggak kan, Bu? Sama-sama kembali ke awal. Jadi bedanya apa ya, Bu? Oke, nah ini kesempatan saya menjelaskan Java API kan. Char add itu adalah salah satu metode yang ada pada string. Ya, ini dia string. Oke, string. Nah, cara pakainya kayak gini aja kalau mau mudah. Kalau misalnya kan pertama sekali kita buka suatu API kan kondisinya seperti ini. Nah, Ctrl F aja, string. Nah, ini akan muncul banyak yang ada kata-kata string. Lihat di bagian bawah SSS. Nah, ini dia, lihat string. Ya, klik string. Oke. Nah, ini metode konstruktornya walaupun jarang kita gunakan. Kemudian tadi pertanyaannya adalah metode char add. Nah, ini dia char add. Char add returns the char value at the specified index. Jadi, string ini adalah kumpulan dari karakter. Jadi, apa namanya ya? Array kalau kita gabungkan itu akan menjadi string. Ya, jadi array digabungkan akan menjadi string. Nah, karena string ini merupakan gabungan dari karakter, maka string ini ada setiap isi yang ada pada suatu string itu akan ada indeksnya. Ya, jadi indeksnya itu seperti array biasa, dia akan mulai dari 0 hingga panjang string dikurang 1. Nah, jadi metode char add ini dia akan melakukan apa? Nah, saya klik tadi ya. Jadi setiap kita bingung metode ini ngapain sih? Ya, pokoknya cara penggunaannya ya kita gunakan Java API ini. Oke, nah char add, klik. Nah, metode char add ini returns the char value, ya, mengembalikan nilai karakter pada indeks tertentu. Dan indeksnya ini range itu berarti pada apa namanya ya, rentang dari 0 hingga panjang string kurang 1. The first char value of the sequence is at index 0. Jadi nilai pertama pada apa namanya char add dengan indeks 0 ini karakter pertama ya itu berada pada indeks 0. Ya, kemudian karakter berikutnya berarti pada indeks 1 dan seterusnya. Sama persis seperti pada array. Karena memang string ini adalah array dari karakter. Oke, nah tadi sesuai dengan pertanyaannya, mana tadi yang char add? Contoh char add. Halaman berapa ya? Ini ya kalau nggak salah ya. Di halaman 10, Bu. Halaman 10. Halaman 10 mananya? Oh, ini ya. Oke. Nah, ini ya sebetulnya, nah ini kan penggunaannya char add dalam kurung awal. Ya, char add dalam kurung awal. Nah, jadi char add-nya di sini ya itu merujuk ke metode yang tadi, sedangkan awal ini adalah nilai daripada integer awal.
Nah, sebetulnya sama saja kalau kita buat ini, kita nggak pakai variabel awal, tapi di sini kita masukkan 0. Jadi sama saja pilihan .charadd 0. Nah, kenapa di sini digunakan dia sebetulnya tujuannya di sini kita ingin membaca setiap input yang dimasukkan oleh user, kita hanya perlu huruf pertamanya saja. Jadi huruf pertamanya saja yang akan kita baca. Kalau misalnya dia mengetik misalnya add, maka yang akan kita ambil itu hanya huruf pertamanya saja. Kenapa huruf pertamanya saja? Karena nanti ini kode program ini nggak lengkap ya. Jadi yang lengkapnya itu nanti berikutnya nanti ada if, nah atau switch ya, bisa sepertinya lebih mudah pakai switch. Jadi if apa namanya? Pilihannya itu ya pilihan nanti sama dengan A. Nah, berarti kita akan menambah player yang baru. Berarti nanti coding-codingnya seperti itu. Nanti if pilihannya sama dengan L, ya berarti kita akan tampilkan list permainan yang udah disimpan, kemudian nanti user bisa memilih permainannya. Kemudian nanti if lagi berikutnya pilihan sama dengan S, berarti permainan yang sekarang itu akan disimpan dan seterusnya. Jadi intinya charadd ini sebetulnya dia akan mengembalikan karakter pada indeks tertentu. Nah, di sini kebetulan ditulis awal. Kenapa? Ya, untuk memudahkan aja. Jadi nggak berubah-ubah. Kalau misalnya nanti awalnya itu diubah jadi 1, ya kita nggak perlu ubah di coding bawah-bawahnya lagi. Tinggal kita ubah pada satu tempat ini, semuanya otomatis itu akan berubah. Ya. Nah, tujuan daripada variabel awal ini sebetulnya yaitu tadi, supaya kalau ada perubahan, ya berarti kita hanya berubah satu line ini saja. Nah, kalau misalnya charadd di sini ada, kemudian pada baris-baris yang berikutnya nanti ada charadd awal lagi. Ya, berikutnya juga ada. Nah, kalau kita tidak menggunakan variabel tapi kita gunakan indeks, nah mungkin yang di baris ini kita udah ubah 0. Pada baris lain mungkin 1. Nah, kelupaan kita ubah. Ya, jadi gunanya variabel awal ini supaya sekali kita ubah, maka baris-baris yang lain pun yang menggunakan variabel awal itu otomatis akan berubah. Ya, indeksnya itu otomatis akan berubah. Seperti itu. Apa sudah menjawab pertanyaannya tadi? Sudah, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, tadi ada yang bertanya di chat ya, saya jawab ini dulu. Fungsi equals, ya string kalimat equals. Oke, ya equals. Nah, kita lihat kembali ke sini. Search equals. Nah, jadi equals ini gunanya untuk compare atau membandingkan string ini dengan string objek parameter yang diberikan. Ada satu jenis lagi equals ignore case. Jadi equals ignore case ini dia akan membandingkan string dengan string lain pada parameter dengan tidak mempertimbangkan case. Case itu adalah huruf kecil dan huruf besar itu akan dianggap sama. Tapi kalau equals ya, huruf kecil dan huruf besar, huruf kapital itu akan dianggap berbeda. Ya, sekarang kita lihat equals halaman berapa ya? Supaya mudah equals. Yang ini ya, bukan. Yang mana ya? Iya, tapi tadi nanya Muni. Betul yang ini, yang dimaksud. Bukan, nggak ada charadd di sini. Yang mana jadinya contohnya?
alamatnya. Saya jadi lupa. Inikah yang dimaksud? Oke lah, saya jelasin yang ini aja ya supaya nanti mewakili juga. Nah, di sini ya, di sini. Nah, yang tadi bertanya kenapa itu salah, J-nya itu salah. Ya mungkin karena satu huruf kecil, satu huruf besar. Nah, di sini ada contoh lainnya. Ada string kata sama dengan Banda Aceh di mana B-nya besar dan A-nya itu adalah besar. Nah, Banda Aceh, jika kita gunakan equals Banda Aceh dengan B kecil dan A kecil di sini dot equals dengan kata itu akan merujuk ke sini ya. Ya, ini dia akan merujuk ke kata Banda Aceh yang B besar dan A-nya besar. Nah, ini akan mengembalikan nilai false. Nah, kenapa nilai false? Karena equals ini dia tidak case sensitive. Maknanya huruf kecil dan huruf kapital itu akan dianggap berbeda. Nah, ini B-nya kecil, sedangkan di sini adalah B-nya besar. Beda. A di sini kecil, di sini A-nya besar. Beda. Ya. Nah, kemudian tapi kalau Banda Aceh dot equals ignore case ya, equals ignore case ya. Jadi ada satu metode lagi yang tadi saya jelaskan. Ignore case, berarti dia akan ignore, dia tidak akan mempertimbangkan case huruf kecil ataupun huruf besar. Maka jika kondisinya seperti ini, ya, maka Banda Aceh dengan B dan A-nya kecil itu akan sama saja dengan Banda Aceh dengan huruf B dan A-nya itu besar. Maka dia akan mengembalikan nilai true. Nah, kita buktikan lah ya, supaya nampak. Saya buat coding sederhana aja. Saya copy aja lah ya. Supaya nggak capek tulis semuanya. Oke. Ini dia. Kemudian Banda Aceh. Silakan. System out.print kelebihan kurungannya betul nggak nih ya? Kita Javasi. Nah, cara kita mengcompile dengan menggunakan Javasi, nama file.java-nya. Jadi nama file.java, oke, nggak ada error. Dan yang di run programnya itu adalah file.class-nya. Jadi .java itu adalah kode program kita, sedangkan yang kita run itu bukan kode program, tapi .class-nya. Jadi kan udah dijelasin ya, jadi .class ini adalah hasil kompilasi daripada suatu program Java. Istilahnya kalau di dalam Windows itu executable filenya, jadi file yang akan kita execute ya, yang akan kita jalankan programnya. Hai? Ini di mana saya simpan nih filenya? Kok jadi beda? Jangan-jangan salah file. Oh iya. Jadi ini dari mana juga ini munculnya? Ctrl C. Kelebihan ya. Oke. Aduh. Oh, ini dia tanda petiknya salah. Kalau copy dari PowerPoint sering seperti itu. Karena tanda petiknya itu beda.
Oke. Satu lagi. Save. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Jadi kalau lihat tadi kan, jangan terkejut dulu ya, kenapa banyak kali error ya, pada errornya itu cuma tanda petik aja. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan, ya, saat kita gunakan equals, maka dia akan mengembalikan nilai false. Ya, yang pertama ini false. Kenapa false? Karena B kecil dengan B besar itu akan dianggap berbeda. Jadi false, nggak sama. Nah, tapi kalau kita gunakan equals, ignore case, maka huruf kecil dan huruf besar itu akan dianggap sama, sehingga kata Banda Aceh dengan B dan A-nya kecil itu akan sama dengan Banda Aceh dengan B dan A-nya itu besar. Ya, jadi maknanya seperti itu. Nah, tadi sesuai pertanyaannya apa tadi ya? Bentar, saya coba copy. Apa tadi pertanyaannya? Ini di halaman yang mana ya, Muni? Saya kok nggak ketemu. Saya copy aja ya, supaya nampak kenapa bisa seperti itu. Java adalah pemrograman. J.equals kalimat. Nah, ini maknanya string kalimatnya itu adalah Java adalah pemrograman. Kemudian di sini kita ingin membandingkan huruf J besar, apakah equals, apakah sama dengan kalimat .char at 0. Char at 0 itu akan mengembalikan karakter pada indeks ke 0. Nah, karakter pada indeks ke 0 itu adalah J. Seharusnya sama nih ya. Coba bilang false. Kita coba buktikan. Hai. Apa nih kelebihan, kekurangan? Buka kurung di sini udah, buka kurung. Oh, kurang. Oke. Hasilnya adalah false. J besar dot equals char at-nya itu adalah 0. Oh, pertanyaannya tadi kenapa false ya? Oke. Nah, kita lihat. Oops. Tadi codingnya. Ini ya. Saya komen dulu. Sekarang kita lihat sebetulnya apa sih yang dikembalikan oleh out.print. Oke, saya compile. Besar. Nah, loh. C besar, tapi kenapa ya? Nah, ini unik nih. C besar di equals dengan, harusnya true kan? Kan ini tercetak C besar. Kan Bu, saya izin ngomong Bu. Ya. Ya, itu Bu, hasilnya emang false, bukan? Saya juga udah coba. Cara biar dia menjadi true, Bu, itu harus di-convert dulu ke string. Soalnya yang dibandingkan itu char sama string, Bu. Oh, ya. Apa? Char sama string ya? Oke, nah ya, karena Bu, mungkin ini ya, karena kan equals itu dia membandingkan string dengan string, sedangkan char add itu mengembalikan karakter ya. Oke, ya betul. Nah, jadi maknanya sekarang. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya nggak bisa ya, karena method equals ya. Convert char add kita ubah karakter menjadi string. Gini aja, ini cara paling mudah ya. Cara paling mudah kayak gini caranya. Yes. Oke. Cara paling mudah.
Oke, ya betul-betul. Siapa tadi yang jawab? Siapa tadi yang jawab? Saya Bu Amar Sendra. Oke, ya betul-betul. Nah, jadi seperti itu maknanya. Karena memang J dengan tanda petik 2 ini adalah string. Sedangkan char add ini dia akan mengembalikan karakter. Ya, dia akan mengembalikan karakter. Jadi string dibandingkan dengan karakter ini berbeda. Jadi string dan karakter itu berbeda. Kecuali langsung kita bandingkan J string yang besar ini dot equals dengan J besar juga. Ya, dalam artian string juga. Oke, nggak ada masalah. Tapi karena di sini yang kita bandingkan adalah string dengan karakter, maka false ya, tidak sama. Nah, bagaimana caranya supaya karakter tadi itu bisa berubah menjadi string? Ya, cara paling mudah ya tinggal kita tambahkan tanda string kosong seperti ini, kemudian kita concat pakai plus. Ya, ini otomatis semua variabel yang sesudah itu otomatis akan diubah menjadi string. Ya, jadi seperti itu jawabannya. Oke. Ada lagi yang lainnya? Tadi di bawahnya ada yang nanya. Oh. Baik, ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya Hidayatun Hanifah dari mahasiswa PMM, Bu. Oke. Itu, Bu, saya kurang paham terkait kombinasi string dengan concat, Bu. Bisa. Saya kurang paham terkait kombinasi string dengan concat, Bu. Saya kurang pahamnya itu terkait outputnya, Bu. Nanti semisal outputnya itu jadi apa gitu loh, Bu. Concat, ada contohnya nggak di sini ya? Concat, yang mana ya? Ada pada halaman yang mana ya? Ada Nah, itu saya tadi, berikan Bu. contoh. Itu tadi, Yang mana? Bu. Sebelumnya. Yang mana? Yang ini? Yang Bukan, ini ya? Bu, itu yang ada di PPT, Bu. Yang ini? Yang sebelumnya tadi, Bu. Sebelumnya, ya itu, Bu. Oh, ini. Oke, nah di sini ya. Jadi string. Nah, string ini ada istilah yang namanya mutable. Jadi ada istilah yang namanya mutable. Jadi mutable tanpa im, mutable dan immutable. Yang dimaksud dengan mutable itu berarti datanya itu bisa kita ubah, mutate istilahnya ya, mutate itu berubah. Jadi mutable dapat berubah. Nah, kalau immutable berarti tidak dapat berubah. Nah, string ya, string ini adalah immutable. Kita lihat pada deskripsi daripada string. Ada dijelaskan nggak ya immutable? Nah, ini dia. String object ya, string object are immutable. Ya, immutable ini maknanya kalau kita sudah simpan suatu data berupa string ke suatu variabel tertentu, ya misalnya di sini string ABC kita simpan di variabel str, maknanya data str ini kita nggak bisa tambah lagi. Jadi ABC ini kemudian kita tambahkan dengan data yang baru itu nggak bisa. Kalau kita gunakan metode concat, maka itu tidak akan berhasil kita lakukan. Kenapa? Karena maknanya string ya, suatu variabel string kalau udah kita isi datanya itu nggak bisa kita ubah lagi. Jadi nggak bisa kita tambah, nggak bisa kita kurang, itu nggak bisa. Nah, namun nanti akan ada kelas string yang mirip yang kita lihat di sini ada string buffer dengan satu lagi string buffer sama string builder. Nah, keduanya ini ya, string buffer dengan string builder ini mutable. Nah, apa makna mutable?
Mutable. Nah, ini ya. Mutable sequence of character. A string buffer is like a string. Jadi, string buffer ini mirip seperti string, tapi bisa kita modify. Jadi, isinya itu bisa kita ubah, bisa kita tambah, bisa kita kurang. Nah, beda dengan yang string yang asli tadi. Jadi, kalau string yang ini, ya, kelas string yang asli ini adalah immutable. Jadi, maknanya data yang tersimpan di dalamnya itu nggak bisa kita ubah. Nah, ya itu dulu yang saya ingin tekankan di sini. Nah, sehingga, nah ini kita coba ya, kita coba hasilnya itu seperti apa supaya jelas perbedaannya itu di mana. Oke, kayaknya nggak ada error. Error ternyata, di mananya error? Copy seperti itu biasa ada terikut karakter-karakter aneh jadinya. String 7. Oke, aman. Nah, sekarang ya saya ingin menjelaskan ya. Jadi hasilnya di sini adalah Java string. Kemudian Java string is immutable so assign it explicitly. Kenapa ada tanda? Oh, ini dia. Spasinya kesannya dianggap sebagai tanda tanya di sini ya. Saya hapus, saya add spasi yang baru. Kayak nggak membingungkan. Ini betul. Nah, sekarang ya, jadi S1 ya, S1 ini kan variabel string. Kita isi datanya adalah Java string ya, kita isi datanya Java string. Jadi intinya jadi S1 tadi isinya apa tadi? Java string. Nah, di dalam S1 ini ya. Nah, suatu string itu akan ada suatu penunjuk ke objek yang berisi Java string. Ya, jadi ini adalah objek S1, dia akan menunjuk ke suatu data ya, suatu data di memori di mana isinya itu adalah Java string. Nah, sekarang kenapa hasilnya bisa seperti itu? Ya. Nah, kemudian S1.concat. S1 makna concat ini adalah metode untuk menambah di ujung. Concat ya, concat itu istilahnya ada data, kemudian kita concat maknanya kita tambahkan pada bagian ujungnya. Jadi tujuan kita ya sebetulnya yang kita inginkan nanti ada tambahan Java string is immutable sesudah kata-kata Java string ini. Jadi is immutable ini kita tambahkan pada ujung dari kata-kata Java string. Inginnya seperti itu. Itu yang kita inginkan. Nah, tapi ternyata karena string ini adalah suatu kelas yang immutable, tidak bisa diubah. Jadi walaupun S1.concat ini kan kita ubah nih. Nah, ini kan maknanya kita ingin S1 untuk menambah diri dia sendiri dengan kata yang baru is immutable. Yang kita inginkan sebetulnya nanti jadi Java string ya, Java string is immutable. Immutable. Yang kita inginkan seperti ini. Tapi karena string ini merupakan suatu kelas ya, objek yang immutable, tidak bisa berubah, maka walaupun di sini kita memanggil metode concat, data yang ada pada S1 tetap tidak berubah. Sehingga sewaktu kita cetak, yang tercetak di sini hanya Java string saja, tidak berubah.
Kenapa tidak berubah? Karena string itu adalah immutable, tidak bisa berubah. Ya, tidak bisa berubah. Nah, kemudian, tapi kenapa yang di bawah ini bisa? Nah, yang di bawah ini, ya, s1.concat di-concat dengan is immutable, so assign it explicitly. Jadi ada kata-kata berikut ini sesudah di-concat kemudian disimpan balik di S1. Maka jika demikian, ya, proses yang terjadi di dalam memori itu berbeda. Ya, jadi proses yang terjadi di dalam memori sewaktu yang baris ke-10 ini s1.concat, ya. Jadi Java string yang tadi, Java string is immutable. Nah, di sini proses yang ini semuanya Java string is immutable, so assign it explicitly, kemudian disimpan kembali pada variabel S1. Ya, beda. Kalau tadi nggak ada, jadi sesudah kita niatnya mau kita ubah, tapi kita nggak simpan nilainya. Nah, sekarang sesudah kita ubah, kemudian kita simpan kembali di S1, maknanya apa? Sebetulnya S1 ini tidak kemari lagi, jadi dia akan menunjuk ke satu tempat yang baru. Tempatnya itu apa? Tempatnya itu nanti ada isinya, Java string is immutable, so assign it explicitly. Nah, jadi sebetulnya di dalam memori prosesnya seperti ini. Jadi S1 ini dia tidak menunjuk lagi ke string yang Java string ini. Ya, jadi proses assignment, ya, proses assignment pada suatu objek itu berbeda. Jadi assignment itu maknanya kita akan menunjuk ke objek yang baru. Jadi objek yang baru di sini adalah string yang baru yang udah di-concat, yaitu Java string is immutable, so assign it explicitly. Paham maksudnya? Jadi kan pada baris yang ke-8 ini, jadi Java string ini kita tambahin. Ya, kita tambahkan, tapi ternyata karena memang string itu adalah immutable, nggak bisa kita ubah-ubah isinya, ya, maka walaupun kita cetak, tetap aja isinya yang seperti itu juga, ya, isinya yang niatnya ingin kita ubah, ya nggak ada perubahan. Nah, tapi yang kedua, sesudah di sini kita ubah, ya, di sini kita ubah, kemudian kita simpan balik di S1. Nah, ada proses assignment. Tanda sama dengan itu maknanya proses assignment, proses memasukkan nilai, menyimpan nilai. Jadi yang udah kita ubah tadi kita simpan balik di S1. Maknanya apa? Maknanya di sini, ya, di dalam memori dia tidak lagi menunjuk ke S1 ini, tidak lagi menunjuk ke string Java string, tapi sekarang dia sudah menunjuk ke string yang baru, yaitu Java string is immutable, so assign it explicitly. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Bisa ya. Jadi intinya karena itu tadi. Jadi string immutable, isinya tidak bisa diubah. Nah, kenapa yang ini bisa berubah? Ya sebetulnya dia tidak berubah, tapi kita simpan balik. Nah, jadi sebetulnya dia tidak berubah, tapi kita simpan balik di tempat yang baru. Jadi di dalam memori itu ada tempat yang baru. Ya, bukan tempat yang sama dengan tempat kita simpan yang pertama tadi, tapi tempat yang baru. Baik, ada pertanyaan yang lainnya lagi? Oke, Java. Array dalam Java kenapa tidak bisa dibatasi isinya? Maksudnya apa ya? Integer 6, 7. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Bisa loh. Jadi kita buatnya itu seperti ini ya. Mana contoh? Kok nggak salah di loop ya, ada contohnya ya.
Oh, penjelasan tentang array ini kalau nggak salah di pertemuan keberapa ya terkait dengan collection. Oke, baik. Jadi bisa ya. Misalnya integer num. Nah, bedanya ya seperti ini. Kalau kita langsung jadi string 1, 2, 3, 4 ya, saya pakai for each aja, for dari length plus silakan. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih nggak bisa dibuat size-nya? Bisa. Jadi caranya seperti ini. Caranya, ya, new integer 4. New integer 4. Kemudian saya masukkan data num i sama dengan titik koma. Oke. Nah, di sini ya. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa array pada Java itu nggak bisa kita buat size-nya? Ya, sebetulnya bisa. Jadi beda cara membuatnya sedikit berbeda dengan C. Kalau pada C, kita langsung buat size-nya itu di sini. Seperti ini kan, biasanya kalau pada C. Nah, kalau pada Java, karena array ini nanti akan dianggap sebagai objek juga, ya. Array akan dianggap sebagai objek, maka cara kita membuatnya itu dengan menggunakan kata kunci new, kemudian nanti tipe data array-nya itu apa, kemudian berapa ukurannya. Kalau ini adalah array 1 dimensi, ya berarti 1 dimensi saja. Kalau misalnya array 2 dimensi, ya berarti kita buatnya nanti seperti ini misalnya. 2 misalnya. Seperti itu. Ya, jadi sintaksnya aja yang sedikit berbeda. Tapi intinya, array pada Java juga boleh memiliki size ataupun ukuran. Bisa dipahami, Dava? Nah, berikutnya ada lagi yang ingin ditanyakan, yang lain? Silakan. Ada? Nggak ada? Jadi, kalau seleksi dengan loop ini memang umumnya sama ya dengan di bahasa C, hanya bedanya setiap kita menggunakan ekspresi if, ya, else if, kemudian loop, nah dia akan mengembalikan nilai boolean. Nah, ini ya, makanya di sini dikatakan formatnya if dalam kurung itu adalah boolean expression. Nah, apa yang disebut dengan boolean expression? Maksudnya, pernyataan yang ada di dalam buka kurung, tutup kurung ini akan mengembalikan nilai boolean. Nilai boolean itu apa aja?
Apa nilai boolean? True sama false. True and false. True dengan false. Oke. Jadi hanya ada dua, yaitu true dan false. Jadi maknanya kalau misalnya yang dulu kalian pelajari di bahasa C kan nggak ada nilai boolean. Jadi biasanya kita menggunakan bantuan nilai integer. Jadi kalau integernya itu 0, maka itu akan dianggap salah. Selain dari 0 akan dianggap betul. Kan biasanya seperti itu. Nah, kalau di Java udah ada tipe datanya itu adalah boolean. Jadi di mana kalau suatu pernyataan itu akan adalah benar, ya, dia akan mengembalikan nilai benar, maka nilai yang dikembalikan itu adalah true. Misal seperti ini, jika X tidak sama dengan Y, maka kalau memang X dan Y ini tidak sama, maka dia akan mengembalikan nilai true. Tapi kalau dia sama, maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah, itu sedikit perbedaannya. Jadi setiap ada seleksi, maka seleksi tersebut adalah suatu pernyataan yang akan mengembalikan nilai boolean. Jadi pada for juga seperti itu, ya. Jadi tidak hanya pada seleksi saja, pada for juga seperti itu. Nah, contoh pada for, mana contoh for? Bukan for maksud saya, pada loop, ya. Pada loop, mana loop? Oke, nah ini ya. Misalnya sintaks for. For itu kan initialization, condition, dan update. Nah, conditionnya ini itu akan mengembalikan boolean. Ya, jadi dia akan mengembalikan nilai boolean apakah dia true ataupun false. Sama juga pada while. Ya, while yang ada di dalam buka kurung tutup kurungnya ini adalah boolean expression. Jadi maknanya statement apapun itu dia akan mengembalikan nilai true ataupun false. Sama seperti do while juga. Ya, do while conditionnya ini juga akan mengembalikan nilai true ataupun false. Ya, kemudian apa ya? Oh, ini break continue. Apalagi yang lain? Itu aja sih. Oh, ini ya. Jadi paham nih. Short circuit operator nih. Paham maksudnya? Ini kok nggak salah deh. Yang belajar tanda tabel kebenarannya apa ya? Aljabar linear ya? Apa? Struktur diskrit? Diskrit, Bu. Diskrit ya? Nah, ini kan udah diskrit kapan? Semester lalu ya? Iya, Bu. Oke, berarti ini kan udah dipahami ya. Jadi maknanya di sini short circuit operator itu yang dimaksud di sini adalah operator dan atau. Ya, jadi dan atau ini kan kondisinya kalau dan itu kan berarti harus kedua-duanya benar, barulah dia semua benar. Jadi kalau salah satu aja, yang pertama aja udah salah, maka nggak mungkin benar. Ya, nggak mungkin benar, pasti salah. Nah, kalau dengan atau itu sebaliknya. Jadi kalau pernyataan yang pertama itu udah benar, maka dia pasti benar. Nah, itu makna daripada short circuit operator. Jadi kalau kondisinya, ya misal kondisinya, kalau kita menggunakan operator dan, yang pertamanya itu udah salah, nah kondisinya yang seperti ini, yang pertamanya itu udah salah, maka dia tidak akan mungkin benar. Ya, jadi yang pernyataan kedua ini dia nggak akan cek lagi. Jadi pernyataan yang kedua dia tidak akan cek lagi, menghemat waktu istilahnya ya. Short circuit operator ini menghemat waktu. Kalau udah yang pertamanya itu salah, ya berarti pasti salah, nggak mungkin benar. Nah, kalau yang atau itu sebaliknya. Kalau yang pernyataan pertamanya itu udah benar, maka dia pasti benar. Ya, jadi kalau kan misalnya ada dua pernyataan, dua atau lebih pernyataan ya. Jadi pernyataan yang pertamanya saja jika dia menggunakan operator atau yang benar ya, pernyataan pertamanya itu benar, maka pastilah hasilnya itu benar. Jadi pernyataan yang berikutnya ini nggak perlu diuji lagi. Ya, jadi pernyataan yang keduanya itu ya dianggap tidak ada aja. Jadi langsung hasil output yang dikeluarkan itu adalah true ataupun benar. Itu makna dari short circuit operator. Ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Ya, memang secara sintaks mirip seperti C, hanya nanti ada beda-beda sedikit aja, nggak terlalu jauh berbeda. Ada lagi?
Terkait dengan string ya, string ini memang memerlukan sedikit pembiasaan, bukan pembiasaan ya. Intinya Java API-nya ini wajib. Jadi kalau kalian belajar Java API ini juga wajib ada di komputer kalian. Seperti apa ya, kalau apa namanya, kita belajar bahasa Inggris misalnya kan, untuk tahu suatu kata itu maksudnya apa kan kita wajib punya kamus. Nah, jadi Java API ini adalah kamus kita kalau lagi belajar Java. Nah, bisa kalian download, bisa di-download Java Documentation. Download. Jadi download yang versi apa namanya, Java Documentation-nya itu download yang versi ininya, tergantung dengan JDK yang kalian install. Nah, nanti tinggal di-download aja, jadi kan nggak harus online untuk bukanya. Ya, ini dia nih, ini filenya. Tinggal di-download, disimpan, nah nanti kalau perlu tinggal digunakan. Apa namanya, tinggal dibacalah apa, ya misalnya kelas apa yang kita gunakan, metode apa yang kita perlu pakai. Nah, semuanya itu ada penjelasannya di sini ya pada Java API ini. Jadi apa namanya ya, seperti kamusnya memang ya. Jadi Java API ini memang kamusnya. Ya, makna API memang seperti itu, application programming interface. Application itu aplikasi, programming interface itu kan antarmuka. Jadi API itu seperti antarmuka, menu ya, seperti menu kita, bagaimana cara kita berinteraksi terhadap sesuatu. Misalnya kayak ini kan suatu aplikasi kita, kan ini ada menu-menunya, nanti ada menu back, menu refresh ya, dan seterusnya, kan ada menu-menunya. Jadi setiap kita menggunakan apa namanya, kelas-kelas yang ada pada bahasa Java, kelas bawaan daripada bahasa Java, seperti itu juga ya, maknanya menu ataupun cara pakainya itu kayak gimana ya. Jadi itulah yang ada di dalam API. Tidak hanya bahasa Java aja yang ada API, semua bahasa itu ada API. Dan tidak hanya suatu bahasa ya, biasanya ya API itu biasanya akan sering disediakan oleh aplikasi-aplikasi yang membolehkan orang lain untuk mendapatkan data dari dia. Misalnya Twitter, ya seperti Twitter. Twitter itu ada Twitter API. Jadi Twitter API itu bisa kita gunakan untuk membaca, untuk mengambil tweet-tweet yang ada misalnya dalam seminggu atau dalam sebulan seperti itu. Jadi tweet-tweet tadi itu bisa kita download seperti itu dengan menggunakan API. Nah, jadi maknanya API ini istilahnya bagaimana cara kita pakai, bagaimana cara kita berinteraksi dengan sesuatu. Jadi kalau pada Java ya bagaimana cara kita berinteraksi dengan kelas-kelas yang ada di dalam Java ini. Jadi memang harus ada Java API ini kalau selama kalian belajar bahasa Java. Nah, ini wajib ada. Ada lagi yang lainnya yang ingin bertanya? Nggak ada? Oke, kalau memang tidak ada, sebetulnya ada kuis. Mungkin kalian perhatiin juga di e-learning sebetulnya ada kuis. Tapi belum saya buka. Nanti kalau memang saya buka kuisnya akan saya informasikan lagi di grup WA. Mungkin saya akan menunggu sampai yang mahasiswa program PPM ini mendapatkan akses ke e-learning, jadi supaya bisa sekaligus gitu ya. Tapi nanti saya lihat sikon dulu. Nanti kalau memang cepat mereka bisa dapat NPM-nya, jadi bisa akses ke e-learning ya bisa cepat saya buka kuisnya. Kalau enggak ya mungkin agak sedikit terlambat saya buka kuisnya. Jadi ya sekali saya buka mungkin bisa ada 2 atau 3 kuis sekaligus yang harus dikerjakan ya. Tapi kuisnya nggak paling panjang, biasanya 5 atau 10 soal seperti itu saja. Sekedar apa ya, pengetahuan dasar aja, konsep dasarnya saja. Tapi nanti info apapun itu akan saya kasih tahu lewat grup WA. Ada lagi? Oke, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan,
waktu pun sudah hampir jam 10 juga. Jangan lupa absen di SIM kuliah. Yang mahasiswa PPM absen di Google Classroom-nya. Saya akhiri di sini saja. Insya Allah minggu depan kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.